Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama bab min ilmi ya'malu bi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalli al-fara'atin tatawuan. Ini ya. Ini kayaknya istimewa ini. Kayaknya istimewa karena Allah memberikan privilege ya, keistimewaan kepada orang yang punya ilmu. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi, dia itu mengamalkannya, aulam ya'mal bihi, ini perlu digarisbawahi, aulam ya'mal bihi, atau tidak mengamalkannya. Ini ya, kalau mengamalkannya jelas sudah hukumnya. Ini aulam ya'mal bihi, atau tidak mengamalkannya. Maka apa? Karena afdhala min ayyusolliya al-faraqatin tatawuan. Maka orang itu lebih bagus ya belajarnya, fadilah belajarnya daripada orang yang sholat 1000 rakaat tapi sholat sunnah. Nih, jadi orang yang belajar satu ilmu, satu bab dari ilmu, dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, sekali lagi ini kayaknya memang privilege ya. Nanti ada penjelasannya mungkin dari Imam Nawawi sini ya. Ada penjelasannya mungkin nanti ini. Aulam ya'mal bi, atau tidak mengamalkannya, ini ya. Karena afdhala min ayyusalli al-fara'atin, maka dia itu lebih bagus ya daripada sholat 1000 rakaat. Wahada yadullu, dan ini menunjukkan ala annal ilma asyrafu jauhara minal ibadah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan lebih mulia hakikatnya dari ibadah. Jadi ilmu saja itu sudah berharga walaupun tidak diamalkan. Jadi itu jauharon, itu intinya, esensinya ilmu itu sudah berharga. Diamalkan atau tidak itu sudah berharga dan lebih berharga daripada ibadah. Itu yang pertama. Walakin, ini yang kedua, ini kritikan terhadap hadis Nabi ini. Kayaknya bukan mengkritik, semacam penjelasan lebih lanjut. Artinya Nabi bersabda aulam ya'mal bihi, ini hendak menunjukkan bahwasanya ilmu itu secara hakikat, jauharan hakikat, itu sudah mulia begitu ya. Itu sudah mulia. Baik diamalkan atau tidak diamalkan, ilmu itu sudah mulia gitu ya. Oke, sudah. Berarti pemahaman ya'malu bi aulam ya'mal bi itu mengarah kepada ini. Mengarah kepada asrafu jauharan. Walakin, akan tetapi labud dari abdi, wajib bagi hamba itu minal ibadah mal ilmi, harus beribadah dengan ilmu. Wa illa, karena maka ada ilmunya itu habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi ilmu itu harus dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Jadi jangan sampai kita tahu tentang cara beribadah, tapi kita pas ibadah tidak menggunakan ilmu itu. Itu dianggap sebagai apa? Debu yang terbang, sia-sia berarti. Kama ruya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa annahu qala, beliau bersabda, ma min alimin, tidak ada orang yang punya ilmu, la ya'malu bi ilmi, yang tidak mengamalkan ilmunya, illa naza'allahu ruhahu, kecuali Allah itu mencabut ruhnya orang yang alim, ala ghairi syahadah, tanpa membaca syahadat. Wah, ya Allah, ini bahaya ini. Jadi orang alim dihormati, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Rasul agar kita itu menghormati beliau-beliau, mereka. Tapi di balik itu ya, di balik itu ada hal yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh para ulama, yang kalau tidak diperhatikan, jangankan dimuliakan, justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? La ya'malu bi ilmihi, tidak mengamalkan ilmunya, maka dia itu akan mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Artinya mati suul khotimah ini. Ya Allah, naudzubillah. Suul khotimah. Wa nadahu munadin minas sama, dan malaikat ya, para pemanggil di langit itu ya, para malaikat ini manggil begini, ya fajir, wahai orang yang durhaka loh. Orang alim durhaka, mestinya dimuliakan, gara-gara tidak mengamalkan ilmunya dihina-hinakan ini kemudian oleh para malaikat. Ya fajir, wahai orang yang durhaka, khasirtad dunya wal akhirah, engkau itu rugi di dunia dan juga di akhirat gara-gara tidak mengamalkan
ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi la'anahu ilmu, ya Allah, min jawfihi. Sesungguhnya orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu melaknatnya, min jawfi, dari kerongkongannya. Wa yal'anu kullu syai'in, dan melaknatnya kullu syai'in, segala sesuatu, tolaat alaihi samsu, tolaat yang terbit alaihi kepada syai' asamsu, matahari. Artinya semua sesuatu yang kena sinar matahari itu melaknat orang yang punya ilmu tersebut. Ilmunya melaknat, semua sesuatu yang ada di permukaan bumi yang kena matahari juga melaknat orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Itu yang kedua. Wa taktubu al-hafadha kulla yawmin khatman ala sahifatihi hadza abdun aisun min rahmatillah. Dan menulis malaikat hafadha setiap hari khatman ala sahifatihi, satu catatan di lembar amalan orang yang punya ilmu ini. Apa catatannya? Hadza abdun ais, ini hamba yang naif, ini hamba yang terputus, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, ya mudayya hukmi sayyidihi, wahai hamba Allah yang sudah menyia-nyiakan haknya tuannya. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, itu tuannya itu. Ya man la ya'malu bi ilmihi alaika la'nah, juga malaikat hafadz ternyata juga melaknat ini. Wahai orang yang tidak mengamalkan ilmunya, alaika la'nah, wajib bagi kamu itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mata, maka ketika orang itu mati, nazallahu ruha ala ghairi syahadah, Allah mencabut ruhnya tanpa dia itu membawa syahadah, persaksian. Artinya mati su'ul khatimah, mati kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa yuhramu al-maut al-iman, maka diharamkan matinya itu atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Di satu sisi ulama itu dimuliakan karena ilmunya, diperintahkan dimuliakan oleh Allah karena termasuk kekasih Allah, kekasih Rasulullah, orang yang menghormati akan masuk surga. Tapi di sisi lain, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu justru jauh di bawah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Ulama seperti itu akan dihinakan dan kelak ketika hendak meninggal dunia dikhawatirkan ini ya, biwairi syahadah, tidak membawa syahadat. Artinya apa? Yuhramul mautu 'alal iman, matinya diharamkan bahwa iman. Naudzubillah min dzalik. Ya, ada hitam putihnya, ya, ada manis pahitnya berarti jadi alim ulama ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zara aliman, barang siapa mengunjungi orang alim, faka'anna mazarani, maka seolah-olah dia itu mengunjungiku, kata Rasul. Wa man shafa aliman, barang siapa berjabat tangan aliman dengan orang alim, faka'anna ma shafani, maka sungguh dia seolah-olah berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk ya berdekatan, mempersamai dengan. Wa man jalasa liman, barang siapa duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka sungguh dia itu seolah-olah duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, kata Rasul, maka ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka saya akan dudukkan dia di dekatku bersamaku kelak pada hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Amin. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul qala, bersabda beliau, man zara aliman faqad zarani, barang siapa yang berkunjung kepada orang alim, maka sungguh dia seperti berkunjung kepadaku, maka sungguh dia itu berkunjung kepadaku. Jadi tidak menggunakan ka'annama, tidak menggunakan seolah-olah, itu berarti sudah bermakna langsung ini. Faqad zarani, maka sungguh dia sudah mengunjungiku. Wa man zarani wajabat lahu syafaati, barang siapa yang berkunjung kepadaku, wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia itu mendapatkan syafaatku. Amin amin.
Wa kana dan ada lahu bagi orang itu bikullu khatwatin ajru syahidin, setiap langkahnya menuju kepada orang alim itu adalah pahala orang yang syahid. Dari begitu mulianya ilmu sampai orang yang berkunjung kepada orang yang punya ilmu, setiap langkahnya itu sepadan dengan pahalanya orang yang berperang di jalan Allah, syahid ya. Wa Nabi Hurairah dan Nabi Hurairah qala berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul bersabda yaqul man zara aliman dhamintu lahu 'alallahil jannah, barang siapa yang mengunjungi orang alim saya jamin baginya itu Allah kepada Allah al jannata, ke surga. Kok begitunya ya, hebat berarti. Yang berkunjung kepada orang yang alim ya, alim jadi ulama yang mengamalkan ilmunya dengan segala hal yang sudah masuk kriteria pada pengajian-pengajian sebelumnya ini, itu saya jaminkan ya, saya mintakan jaminan kepada Allah agar eman itu masuk surga, kata Rasul itu. Dari Rasul sebagai jaminan ini sudah ini. Wa Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib annahu qala berkata Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man zara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang alim. Ai artinya fi qabrihi, di kuburannya. Orang alim itu sudah meninggal, kita berkunjung ke kuburannya. Summa qara'indahu ayatan min kitabillah, kemudian kita membacakan di sisinya ayatan, satu ayat min kitabillah dari Al-Qur'an. Atahullahu ta'ala bi adhi khatwati kusuran fil jannah, maka Allah itu akan memberikan ya kepada eman itu, kepada orang itu sejumlah langkahnya itu kusuron, balasan istana-istana megah di surga. Satu langkah satu istana, kalau 1000 langkah 1000 istana. Wow, ya Allah, ini sudah meninggal loh ya, ini kuburannya yang dikunjungi, tapi pahalanya masih luar biasa, apalagi al-alim ini masih hidup. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'u ala qabri qasun fil jannah min dahabin, dan setiap huruf yang dibaca di kuburan orang yang sudah meninggal itu qasrun, istana fil jannah, di surga, min dahabin, yang terbuat dari emas. Makanya kita itu dianjurkan mengunjungi makam-makam orang alim, para ulama gitu ya. Walaupun tidak terkenal tapi dikenal sebagai orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya itu. Karena ini bukan minta-minta ke kuburan, karena ini yang kita harapkan ini. Khutwatihi kusurun fil jannah wa bikulli harfin apa qasrun fil jannah min dahabin. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk sering berkunjung kepada orang alim dan juga qabrihi, kuburan orang alim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.